Halo, jumpa lagi di Amanu Channel. Kali ini di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara belajar mengendarai mobil dari yang tidak bisa sama sekali atau dari nol hingga mahir. Umumnya orang yang belum pernah mengendarai mobil manual atau orang yang belum pernah belajar mobil manual akan merasa kesulitan ketika dia sudah mulai berada di belakang setir. Dia akan mulai panik. Sementara ketika kita berkendara di jalan, itu kita dituntut memiliki kewaspadaan yang tinggi. Kebanyakan bagi pemula itu akan lebih memilih untuk belajar mobil manual terlebih dahulu ketimbang mobil matic. Nah, untuk belajar mobil manual ini teman-teman harus punya trik-trik khusus. Berikut ini beberapa cara untuk mengendarai mobil manual. Yang pertama, kenali setiap fitur atau instrumen dari beberapa panel. Berikut indikatornya, cara pengoperasian dan fungsinya. Itu kita harus pahami dulu agar nanti ketika sudah mulai berjalan kita tidak bingung lagi. Tombol ini untuk apa, tombol yang ini untuk apa. Jadi kita udah paham semua. Pastikan Anda hafal elemen-elemen penting yang ada di mobil Anda, baik itu letak posisi maupun fungsinya, seperti pedal kopling, kemudian pedal rem dan pedal gas, agar nanti ketika di jalan Anda tidak bingung apa yang akan Anda injak. Jangan sampai ketika Anda yang tadinya berniat mau menginjak rem keliru menginjak gas, itu akan berakibat fatal. Oke, untuk tahap awal kita akan mulai dari bagaimana caranya kita menghidupkan mesin mobil ya. Kita akan coba ya. Ini kita arahkan ke ACC dulu. Nah, ini masih belum nyala. Listrik belum nyala, mesin juga belum nyala. Ya, kemudian kita klik sekali lagi on. Ya. Ini sudah mulai nyala, listriknya sudah mulai nyala, tapi mesin belum. Kemudian kita putar ke tombol start kembali. Kita putar ya, perhatikan. Nah, oke. Selanjutnya kita nyalakan AC-nya. Ya. Ini adalah panel untuk blowernya, ini untuk suhunya ya. Ini kecepatan blowernya atau kipasnya. Nah, ini untuk mengatur suhunya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kenalkan 3 pedal di bawah ini ya. Pedal yang paling kanan ini adalah pedal gas. Ini yang saya injak, ini pedal gas ya. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah pedal rem. Selanjutnya ini adalah pedal kopling. Jadi ada 3 pedal dalam mobil manual ya. Oke, selanjutnya adalah pengenalan tombol switch lampu ya. Nah, sekarang kita lihat apabila garis ini berada pada posisi off ya, ini maka semua lampu masih mati ya. Jadi ketika kita geser ada di posisi titik ini, maka yang nyala adalah lampu clearance atau lampu kota ya. Kemudian lampu belakang nyala, lalu lampu plat nomor juga nyala, dan lampu panel instrumen. Nah, kemudian kalau garis ini kita geser lagi ke sini, nah maka semua lampu nyala ya. Itu semua lampu nyala. Lampu besar di depan nyala, lampu clearance, lampu kotanya juga nyala, kemudian lampu belakang nyala, lampu plat nomor juga nyala, dan lampu panel instrumennya juga nyala. Kemudian di sini juga ada switch untuk lampu kabut ya. Ini titiknya ada di posisi off, berarti lampu kabutnya nggak nyala.
kalau kita geser seperti ini, lampu kabut yang ada di depan itu nyala ya. Dalam kondisi normal ini kita off-kan saja. Lalu untuk menghidupkan lampu jauh, tuas ini kita tinggal turunkan ke bawah saja atau ke depan ya. Kemudian untuk mematikannya kita geser. Nah, indikator hidup itu ada di sini. Ketika kita turunkan di sini langsung ada nyala biru. Lalu kalau kita kembalikan lagi tuasnya, nah itu akan mati. Artinya lampu jauhnya sudah mati. Kemudian kalau untuk lampu dim itu kita tinggal angkat sekali, nanti dia balik ke tempatnya semula. Nah itu sekali. Ini tujuannya hanya untuk ngasih tanda ke mobil yang ada di depan kita saja. Kita angkat sekali, dia akan kembali otomatis. Ini lampu dim. Jadi kalau untuk lampu jauh ini tuasnya kita turunkan ke bawah atau kita geser ke depan. Kemudian untuk mematikannya kita kembalikan lagi ke tengah ya. Kemudian untuk lampu dim ini kita angkat, kita tinggal mainkan saja. Oke. Lalu untuk lampu sen itu switchnya juga dari tuas ini ya. Untuk belok kiri kita tinggal geser tuas ini ke atas. Nah, itu ada tanda panah yang mengarah ke kiri, artinya mobil akan belok ke kiri. Kemudian untuk mengembalikannya lagi kita tinggal geser tuasnya ke tengah. Untuk ke kanan berarti kebalikannya, kita geser tuasnya ke bawah, tanda panahnya menyala. Kemudian untuk mematikan lagi kita geser tuasnya, ataupun biarpun nggak kita geser tuasnya, kita putar setirnya secara otomatis, maka lampunya akan mati juga. Kita contohkan. Nah, ketika setir kita putar, lampu sennya juga akan mati. Misalnya kita pasang lampu sen ke kanan, berarti untuk mematikannya kita akan putar setirnya ke kiri berlawanan. Oke. Kemudian tombol segitiga merah ini adalah tombol untuk menyalakan lampu hazard ya. Lampu hazard itu lampu sen kiri kanan menyala bersamaan, depan belakang itu nyala semuanya, yang lampu kiri kanannya. Namun kebanyakan orang salah kaprah menggunakan tombol hazard ini. Misalnya dalam persimpangan, ketika kita di persimpangan simpang 4 ya, kita mau lurus, banyak orang yang menggunakan tombol ini bahwa itu tandanya mereka mau lurus. Padahal bukan, ini hanya untuk tombol darurat. Lalu bagaimana kalau di persimpangan kita mau lurus? Ya berarti kita nggak usah nyalakan lampu sen, baik ke kiri ataupun ke kanan. Dan juga nggak usah nyalakan lampu tombol hazard ini, karena ini sebenarnya tombol untuk kondisi darurat. Selanjutnya ini adalah tuas untuk pengoperasian wiper dan washer. Wiper dan washer ada dua, untuk kaca bagian depan sama kaca bagian belakang. Untuk kecepatan wiper saat hujan gerimis, kita cukup sekali saja, interval 3 detik baru bergerak lagi. Nah, ketika hujan normal ya, belum terlalu lebat, kita turunkan lagi wipernya. Nah, wiper akan bergerak terus-menerus tanpa berhenti. Jika hujan sudah sangat lebat, maka kita bisa turunkan lagi untuk kecepatan lebih cepat. Ya. Untuk menormalkan kembali kita ke posisi off lagi. Oke, ini udah posisi off. Nah, untuk mengeluarkan sampo-nya atau cairan sabunnya, kita geser wiper ini ke arah atas. Lihat. Nah, bisa sekali, bisa 2 kali tergantung kebutuhannya ya. Ini otomatis akan menggerakkan wiper juga untuk menyapu sabun yang dikeluarkan oleh selangnya tadi ya.
seperti ini. Kita contohkan lagi, ini akan saya geser ke atas, maka cairan sabun akan keluar dan wiper akan otomatis menyapunya. Sekali akan saya coba. Nah, udah berhenti. Nah, itu untuk pengoperasian wiper yang depan. Nah, untuk mengaktifkan wiper yang bagian kaca belakang, ini kita masih menggunakan tuas yang sama, namun cara pengoperasiannya berbeda. Ya, untuk menghidupkan atau untuk menggerakkan wipernya, titik ini kita geser ke posisi on. Dari posisi off, kita geser ke posisi on seperti ini. Ya, otomatis wiper akan bergerak dengan satu level kecepatan, tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Ya, berbeda dengan wiper bagian belakang. Lalu untuk mengeluarkan cairan shampoo-nya atau sabunnya, ini kita geser ke posisi mist. Kita lihat ya. Nah, itu keluar. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang tombol atau alat untuk menyalakan rokok ya. Ini adalah alat yang disediakan oleh produsen mobil untuk membantu kita menyalakan rokok. Jadi kita nggak perlu menggunakan korek api. Cara penggunaannya seperti ini, kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita tekan sekali. Nah, itu proses pemanasan sudah mulai dilakukan oleh sistem pengapiannya. Nanti ketika sudah mulai atau sudah siap digunakan, dia akan kembali ke titik semula tadi. Nah, ini bara apinya sudah ada. Dia tidak lama, mungkin sekian detik langsung mati lagi. Jadi setelah rokok sudah dinyalakan, ini bisa kita kembalikan ke posisinya, nggak usah ditekan. Karena kalau ditekan nanti dia akan proses pemanasan lagi. Nah, sekarang kita sudah mengetahui semua bagian-bagian atau instrumen-instrumen penting yang harus kita ketahui sebelum belajar mengendarai mobil ya. Karena kita harus tahu dulu alat, tombol-tombol dan fungsinya ini untuk apa sebelum kita belajar mengendarai mobil, agar saat di perjalanan kita tidak menemukan kendala. Jangan sampai nanti ketika mau belok ke kiri ternyata lupa nyalakan lampu sen. Jangan sampai nanti ketika hari sudah gelap ternyata kita nggak tahu cara menghidupkan lampu, mana lampu jauh, mana lampu kota, mana lampu dim, akhirnya mengganggu para pengendara yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa video tutorial yang pertama ini sengaja saya buat untuk teman-teman yang memang belum pernah belajar mengendarai mobil atau belum mengerti alat-alat atau instrumen-instrumen yang ada di mobil ya, sehingga saya buat sedetail mungkin. Dan di video selanjutnya kita akan langsung praktek bagaimana cara mengendarai atau mengemudikan mobil. Untuk itu bagi yang belum subscribe silakan subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye bye.